Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan tadabbur hadis dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah atau 100 wasiat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji, mentadabburi hadis yang ke-59, 60, 61 dan 62. Mari kita mulai hadis yang ke-59 dari kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah. Hadis yang ke-59 ini bertemakan luzum sakinah, menetapi as-sakinah, ketenangan. Artinya melakukan aktivitas dengan as-sakinah, dengan tenang. Wabil khusus dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kondisi seorang ketika berangkat menuju masjid, hendaklah jangan dalam kondisi yang tergesa-gesa, tetapi tenang dan menunjukkan kewibawaan dengan ketenangan itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa'tuna tamsun alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun. Ketika salat didirikan, artinya ketika seorang muazzin melantunkan iqamah, melafalkan iqamah, mengumandangkan iqamah, maka kalian janganlah mendatangi masjid dalam kondisi mendatangi sholat dalam kondisi berlari. Meskipun barangkali seseorang punya anggapan jangan sampai terlambat rakaat salat misalkan, tetapi Rasul mengatakan, beliau bersabda, fala ta'tu wa tas'aun, kalian jangan mendatangi sholat dalam keadaan lari ya. Waktu wa tamsun, dan datangilah sholat itu dalam keadaan tamsun, kalian berjalan, artinya secara normal, berjalan tenang ya. Alaikumus sakinah, hendaklah kalian dalam kondisi yang as-sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu, rakaat yang kalian temui sholatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan jika kalian terlambat maka sempurnakanlah. Jadi slow ya, berangkat dalam kondisi jangan tergesa-gesa. Kalau seandainya ternyata kita masih menemui rakaat imamnya kebetulan membaca surat yang panjang sehingga kita tidak terlambat, alhamdulillah. Tapi ketika kita dalam kondisi yang imam ternyata kondisi sholatnya cepat, misalkan surat pendek yang dibaca surat pendek, maka Rasul mengatakan wa ma fatakum fa'atimmu, tinggal sempurnakan ya. Kurang 1 rakaat tinggal ditambahkan 1 rakaat, kurang 2 rakaat ditambahkan 2 rakaat. Jangan tergesa-gesa sehingga ketika tergesa-gesa malah justru seorang ketika sholat malah tidak khusyuk nanti ya, karena tergesa, dia ngos-ngosan nafasnya ketika dia sholat, kemudian malah tidak bisa fokus sholatnya. Demikian hadis yang ke-59 dalam kitab Mi'atu Wasiyah Nabawiyah. Kita dianjurkan untuk ketika menunaikan sholat dalam kondisi yang tenang, berjalan tenang. Kemudian hadis yang ke-60 dengan tema fadlu taswiyatis sufuf, keutamaan meluruskan barisan sholat ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ini hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Muslim. Rasul bersabda, luruskanlah barisan kalian, sesungguhnya meluruskan barisan atau merapikan barisan termasuk
min iqamatis shalah, termasuk tanda seorang menunaikan salat. Kalau dalam Al-Qur'an Karim, di antara tanda orang bertakwa, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Ini di antara tanda mendirikan salat adalah ketika salat itu adalah dengan cara merapikan atau meluruskan, merapatkan barisan. Kemudian yang ke-61 dengan tema imaratul buyut bit taati, memakmurkan rumah dengan ketaatan. Ada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah rumah-rumah kalian dari salat-salat kalian, artinya laksanakanlah salat-salat di rumah kalian, wala tattakhiduha qubura, dan kalian jangan menjadikannya sebagai kuburan. Dikatakan kuburan rumah kalau sepi, tidak ada amal-amalan ketaatan, maka seperti kuburan ya. Kalau orang sudah di kuburan tuh enggak ada amalan di sana. Orang sudah mati dikubur, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak membaca Quran, tidak melakukan zikir ya. Dalam hadis ini, min salatikum, dari salat kalian, ini maksudnya adalah yang paling utama adalah salat sunnah. Salat sunnah paling afdal dilaksanakan di rumah. Kemudian yang ke-62, tema afdalul amal, amal yang paling utama. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan sa'al Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal, qala as-salatu li waqtiha wa birrul walidain tsummal jihad fi sabilillah. Dari Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang paling baik, dan Rasul kemudian menjelaskan yang pertama adalah as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya ya. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berperang, al jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah memudahkan kita bisa menjalankan dan melakukan amal-amal yang terbaik. Tentunya amal yang terbaik itu bukan amal yang paling banyak ya, bukan amal yang paling viral, tetapi amal yang aswab dan akhlas, yang paling mengikuti sunnah dan tuntunan Rasulullah SAW, dan paling akhlas, yang paling ikhlas ketika beramal, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ujub, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.